Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan saya, ya, khususnya para pioner, Bang Darmo dari Batam, ada teman-teman dari Malaysia, dan teman-teman yang ada di Indonesia. Eh, Berita apa hari ini ya? Terkait open minded ya, teman-teman. Eh, saya melihat beberapa berita yang membahas tentang Pi Network. Ya, kita lihat aja ya berita online dari media online dari Indonesia. 7 November teman-teman ya, hari ini berarti ada ini mungkin semacam edukasi ya juga ya. Ini apa maksud persetujuan KYC tentatif pada aplikasi Crypto Pi Network ya. Jadi apa maksudnya aplikasi KYC tentatif ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita. Bulukumba kutip.co, mata uang digital atau Crypto Pi Network yang memasuki masa enclosed minded sedang menuju open minded. Di masa ini, sebagian pengguna aplikasi menunggu proses KYC sebagai proses verifikasi akun. Satu hal yang membuat pioner sebutan pengguna aplikasi menjadi gunda karena status KYC yang tentatif. Persetujuan tentatif selamat Anda telah melewati langkah validasi terdesentralisasi dari KYC khusus di wilayah Anda. Tulis hasil KYC dalam status tetap tentatif. Menurut info itu, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan sebelum migrasi ke mainnet. Menurut pengalaman beberapa pioner, status tentatif ini merupakan status lolos KYC namun belum 100%. Tentatif pada dasarnya sudah lolos KYC tapi belum 100% karena masih harus divalidasi di daerah masing-masing. Tulis Regi Pamungkas menjawab pertanyaan sejumlah pioner. Nah, jadi teman-teman yang mengalami KYC tentatif berarti KYC lolos hanya di negara tertentu ya, atau negara kita sendiri ya. Nah, itu edukasi bagi teman-teman semuanya. Saya juga baru paham sih sebenarnya, walaupun Bang Philip sudah beritahu ke saya ya bahwa masih ada proses selanjutnya. Ya. Oke. Kripto unik bikin anggota Pi Network melejit di seluruh dunia. Ini apa ini? Jakarta Kutip.co, salah satu mata uang digital fenomenal, Pi Network telah berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa berkat pendekatan berbasis komunitas. Pi mampu mendorong rasa kepemilikan di antara para pioner, kemudahan akses melalui penambangan dengan smartphone. Keberhasilan Pi Network menggemparkan dunia karena sebagian besar berakar pada pendekatan berbasis komunitas yang mereka anut, ya. Proyek ini memahami bahwa untuk menjadi sukses dalam dunia kripto penting untuk memiliki dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas yang sudah menembus angka 50 juta. Mungkin sekarang udah 60 jutaan ya teman-teman ya. Oke, Pi menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara para anggota komunitasnya. Oke, itu di halaman 1, kemudian kita ke halaman 2 ya. Saya ringkas-ringkas aja bagi teman-teman ya. Apakah ada yang perlu kita simak ya. Salah satu aspek unik dari Pi Network adalah kemudahan aksesnya, ya benar. Dalam dunia kripto yang sering kali dianggap rumit, Pi Network menghadirkan sistem yang sangat mudah dipahami dan diakses oleh semua orang. Nah, inilah yang juga kadang-kadang dianggap orang di luar sana ya, atau orang-orang yang memprotes Bang Dema bahwa lu tahu apa sih tentang kripto? Ya. Bitcoin aja itu dalam miningnya itu rumit ya. Jadi mereka berpikir bahwa untuk menghasilkan koin itu ya rumit juga dalam melakukan proses miningnya, atau kita menggunakan alat-alat perangkat yang mahal ya. Seperti ya pendahulu kita ya, BTC ya. Tetapi sekarang ya teman-teman, apa sih yang tidak bisa karena ada komunitas. Karena untuk mengumpulkan, kalau menurut saya kan apa yang dilakukan oleh
Pi Network ini adalah sebuah langkah smart, ya, menemukan sebuah ide, gagasan, ya. Bang Nicholas ini sesuatu yang hebat, memanfaatkan penduduk dunia sekitar 50 juta, ya. Penduduk, maksud saya membernya, ya, bisa begitu kompak, ya kan? Coba teman-teman pikirkan, ya, aplikasi yang miningnya lama, bertahun-tahun, tapi sampai sekarang masih kompak, termasuk Bang Dema, ya. Saya punya alasan kuat kenapa sampai saat ini mencoba untuk yakin. Di awal-awal jujur saya nggak tertarik, ya teman-teman, dengan Pi ini. Saya menganggapnya karena saya biasa, ya, banyak juga menjalankan aplikasi, lalu menganggap sebagai sebuah, ya, eh, boleh dibilang hiburan saja lah, ya. Kalau memang, ya, apa ya istilahnya teman-teman kira-kira, ya. Kalau jadi ya syukur, kalau enggak ya enggak. Jadi menganggap sebagai sebuah permainan aja, ya. Termasuk di VTube juga dulu seperti itu. Tapi kan saya adalah tipe yang suka memberi motivasi, dorongan kepada teman-teman. Kenapa sih kita tidak mencoba? Ya. Nah, itu yang saya lakukan pada zaman-zaman awal-awal mining Pi Network, bersamaan dengan Pi Future saat itu, ya. Yang saat ini juga saya masih mining, ya. Dan Pi Future itu saya lihat progresnya terus bagus, ya. Kerjasama dengan beberapa perusahaan yang luar biasa, ya. Ini Pi Future, ya, bukan Pi Network, ya. Apalagi Pi Network, ya. Pi Network awal-awal ya saya seperti itu, menganggap biasa-biasa aja. Tetapi semakin lama mencoba yakin, ya. Saya sudah menjelaskan di video-video saya, teman-teman, bagaimana di era digital sekarang mungkin ada banyak orang yang tidak yakin dengan saya, apa yang saya ngomongkan, melihat dari tampilan, ya kan, apa adanya, nggak ada masalah buat saya. Tetapi saya membuktikan kepada diri saya, ya, bahwa di era digital itu memang nyata. Walaupun ya tidak sehebat, ya, mereka, ya, yang besar-besar channelnya, ya, pemilik channel besar, mereka yang ada di Jakarta. Tapi kalau mungkin Bang Dema ada di pusat ibu kota, mungkin juga bisa terbang, kan. Karena kebetulan ada Bang Dema aja ini di pedalaman, jadi ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Jadi saya rasa informasinya cukup, ya teman-teman. Belum sempat lihat. Nah, ini bagus nih. Jadi judulnya. Ini Pinet Pure semuanya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman, ya, informasi kali ini. Nanti mungkin besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ada berita-berita yang membuat kita bersemangat lagi, adrenalin kita bisa naik lagi, ya. Karena tahu nggak teman-teman, kalau kita kehilangan semangat, kepercayaan diri, waduh, itu fatal. Sama ketika kita hilang nafsu makan, maka nggak ada gairah, kan, gitu. Jadi dalam kehidupan pun begitu, apapun yang kita kerjakan, jangankan mining klik aja, kan jadi malas. Padahal kalau dipikir mining itu klik petiri itu tidak berat. Tapi kenapa bisa jadi berat? Karena di sini yang berat, ya. Tidak sabarlah Nicholas, ngibul lah, ya. Jadi saya coba membuat judul ini clickbait aja, ya teman-teman, ya. Supaya sedikit ramai lah, ya. Oke. Mungkin juga di sebelah penasaran, ya. Ya, bagaimana? Apakah Nicholas ngibul benar, ya? Jadi kalau kita sudah nggak respect, ya, kita bisa menganggap bahwa mining ini berat karena hanya faktor hati, faktor tidak suka. Tetapi pekerjaan berat, seberat apapun itu kerjaan, ya. Tapi kalau dikerjakan dengan hati yang enjoy, itu nggak jadi berat.
Jadi intinya di sini yang menentukan, ya kan? Bayangkan tuh klik petir aja, ada orang yang sampai nyinyir loh yang dari sebelah, ya kan? Nggak yakin. Ya. Oke teman-teman, sukses. Salam bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel Bang Dema. Rekan-rekan saya nggak sempat membaca komentar teman-teman. Besok kita ketemu lagi semuanya. Sukses dan tetap semangat.